Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelas 444C01, kelompok 7, ingin mempresentasikan riset digital marketing communication PT Visinema Picture. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Zaran Putra dengan NIM 442400956. Saya Alif Mauladana dengan NIM 44240877. Saya Novarel Wahyu Effendi dengan nomor induk mahasiswa 44241066. Saya Muhammad Raya Putra Guspinal dengan NIM 44241032. Saya Muhammad Fadli Kasaputra dengan NIM 44241053. Saya Tegar Nur Rahman Suparno dengan NIM 44241179. Saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 44241164. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang company profile dari Visinema Picture. Itu nama PT-nya adalah PT Visinema Picture dan brandnya adalah Visinema, nama perusahaannya PT Visinema Picture sama dengan PT-nya. Terus mereka tuh bergerak di industri production house atau perfilman. Tagline mereka adalah Indonesia Storytelling Powerhouse. Pendirinya ada Angga Dwi Masa Songko sama Anggia Karisma. Dan selanjutnya di sini ada brand identity. Personality brand dia adalah kreatif, inspiratif, storytelling, berkualitas, dan emosional. Terus value yang mereka bikin atau yang mereka ingin masyarakat tahu gitu, mereka tuh mengangkat cerita Indonesia, filmnya berkualitas, dekat dengan kehidupan masyarakat, serta mengedepankan nilai keluarga dan budaya. Selanjutnya ada informasi perusahaan. Di sini alamat kantor mereka ada di Jalan Keramat nomor 3A, Blok C, RT 12 RW 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Emailnya hrd@visinemapicture.com. Websitenya ada di visinema.co dan nomor teleponnya di 021 789 Nah, di sini ada beberapa media-media sosial dari Visinema Picture yang tentunya sudah diikuti banyak followers. Salah satunya di Instagram, ada di TikTok juga, dan selanjutnya ada di Threads juga, mereka main di Threads dan di Twitter. YouTube juga karena mereka production house ya, lebih lebih menampilkan visual yang mereka buat. Jadi YouTube tuh salah satu media yang pas untuk production house seperti mereka lah. Baik, di sini ada STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Pertama ada segmentation, mereka segmentasinya di remaja, dewasa muda, aktif menggunakan media digital, dan menyukai film-film emosional. Terus targeting mereka ada di Gen Z, milenial, dan usia 17 sampai 35 tahun. Positioning Visinema yaitu Visinema sebagai production house yang menghadirkan film dengan storytelling yang emosional, autentik, dan relevan. AIDA yaitu attention, interest, desire, dan action. AIDA dari Visinema sendiri dari attention, eh, trailer dan cuplikan film menarik. Terus yaitu interestnya poster, teaser, dan karakter yang kuat. Lalu desire mereka review positif dan behind the scene. Terus action mereka yaitu CTA memberi tiket dan informasi jadwal tayang. SWOT di sini SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat.
Strength dari Visinema, film berkualitas, banyak lini bisnis, dan adaptif terhadap digital. Weakness atau kelemahan dari Visinema yaitu bergantung pada tokoh utama dan biaya produksi tinggi. Opportunity-nya, industri film berkembang, streaming meningkat, pengembangan IP. Dan threat-nya, persaingan tinggi, pembajakan, kondisi ekonomi. Di sini ada pencils, yaitu publication, event, news, community, identity, lobbying, social responsibility. Publication dari Visinema sendiri yaitu press release, poster, trailer. Lalu eventnya yaitu premiere, screening, dan meet and greet. Lalu newsnya publikasi ke media, community-nya kolaborasi dengan komunitas-komunitas, identity-nya logo dan identitas visual, lobbying, kerjasama bioskop dan sponsor, social responsibility, film bertema sosial dan kegiatan. Lalu di sini ada marketing mix 4P. Produk film berkualitas dengan storytelling kuat, price-nya harga mengikuti standar bioskop, place-nya bioskop dan platform OTT, promotion yaitu ada di Instagram, TikTok, YouTube, X atau Twitter, gala premiere, press conference, dan roadshow. Contoh dari press release Visinema ada di sini nih. Film animasi Jumbo hadir lebih awal. Nah, ini mereka merilis press release. Film Jumbo mengadakan special screening di 20 kota Indonesia sebelum penayangan nasional. Tujuannya yaitu meningkatkan antusiasme penonton, membangun buzz marketing, mendorong pembelian tiket lebih awal. Nah, ini contoh flyer dari press release di Cinema. Nah, sekarang contoh iklan video. Ini iklan video di Instagram itu durasinya singkat, emotional emotional marketing, call to action, visual cinematic. Terus list judul film Visinema itu ada Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, Filosofi Kopi 2, Surat dari Praha, Keluarga Cemara 2. Nanti kita cerita tentang hari ini, generasi 90-an, Melankolia, Mencuri Raden Saleh, 13 Bom di Jakarta, dan Jumbo. Studi kasus film Jumbo. Judulnya Jumbo, sutradaranya Rian Andriandi, produsernya Angga Dwi Mas Sasongko, production house-nya Visinema Animation, tanggal rilisnya 31 Maret 2025. Genrenya animasi plus petualangan dan keluarga. Sinopsis singkatnya itu Jumbo menceritakan perjalanan Don, seorang anak yang mengalami perundungan atau bullying dan berusaha membuktikan dirinya melalui pertualangan penuh makna, persahabatan, serta keberanian menghadapi tantangan hidup. STP Film Jumbo yaitu segmentation anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, orang tua usia 25 sampai 40 tahun, keluarga Indonesia, penonton bioskop dan platform streaming. Targetnya keluarga Indonesia yang menginginkan film animasi berkualitas dengan nilai moral dan budaya lokal. Positioningnya film animasi Indonesia dengan kualitas visual internasional yang mengangkat isu bullying secara emosional dan inspiratif. Aida di film Jumbo. Attentionnya trailer, poster, visual animasi 3D, dan nama Rian Andriandi. Interestnya isu bullying, behind the scene produksi selama 5 tahun,
Desire, kampanye pagar jumbo untuk semua, review positif, review positif, nostalgia masa kecil, actionnya, pre-sale tiket, Mercedes, Mercedes, ya, treat, treat visit, momentum libur Lebaran. Terus SWOT-nya film Jumbo itu udah strength-nya storytelling kuat, visual berkualitas, reputasi Visinema. Weakness-nya biaya animasi tinggi, persaingan dengan studio luar negeri, opportunity-nya industri animasi Indonesia berkembang, dan dukungan komunitas kreatif. Treatnya Disney, Pixar, DreamWorks, dan persaingan jadwal tayang. Terus ada pencils, publicationnya press release and trailer, eventnya gala primer dan school tour, newsnya pembahasan isu isu bullying, community-nya 420 lebih animator Indonesia, identitinya apa sih? Mers Mercedes dan buku dongeng Don. Lobbynya kalau kolaborasi Kemendikbud dan Kemenkraf. Social responsibility-nya nobar dan donasi untuk anak-anak. Ya, selanjutnya itu ada marketing mix 7P. Yang pertama itu meliputi, oke, sebelumnya itu 7P itu meliputi produk, produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Yaitu yang pertama products. Products itu ada di film animasi 102 menit dengan visual 3D berkualitas internasional. Price-nya itu untuk range harga untuk menonton film animasi Jumbo ini yaitu ada di price-nya dari 35.000 sampai 60.000. Place-nya itu untuk penayangannya itu ada di CGV, SX1, Cinepolis, dan Netflix. Dan promotion. Promotion itu yaitu promosi. Promosi yang digunakan dalam film Jumbo ini meliputi dari trailer, TikTok, Instagram, serta press release. People. People itu adalah seseorang yang membuat yang bersangkutan ikut serta dalam pembuatan film Jumbo ini yaitu ada Rian Adriandi, Angga Dwi Mas Sasongko, Prince Putri Rai, Queen Salman dan ratusan animator lainnya. Proses itu proses produksi dari film animasi Jumbo ini cukup lama yaitu selama 5 tahun dalam pembuatan produksi film Jumbo ini. Dan physical evidence itu ada di poster, standee, merchandise, tiket, dan media sosial. Selanjutnya itu ada website film resmi film Jumbo. Website film ini yaitu menyangkut film website resmi www.filmjumbo.co yaitu bit.ly Jumbo Digital. Fungsi dari website ini yaitu untuk mengetahui informasi film, jadwal tayang, trailer film, serta pembelian tiket dan informasi eventnya. Selanjutnya itu ada di, nah, untuk selanjutnya itu media sosial yang digunakan untuk promosi film Jumbo ini meliputi dari Instagram, Threads, YouTube, TikTok, dan Twitter. Dan ini berikut berupa foto-fotonya. Dan kemudian analisis konten terpopulernya yaitu ada di cuplikan Instagram, cuplikan Reels filmnya itu format kontennya Instagram Reels
Ini mencakup analisis strateginya. Platform Instagram digunakan untuk tim pemasaran Jumbo untuk menyasar audiens keluarga dan dewasa muda melalui konten video pendek yang vertikal atau Reels. Fokus utama biasanya terletak pada interaksi visual, tren audio terkini, potongan adegan jenak atau highlight scenes, atau komplikasi reaksi penonton di bioskop demi memicu rasa penasaran atau FOMO. Ya, kemudian ada analisis konten terpopulernya. Format video ini diambil dari TikTok, video viral plus soundtrack. Kemudian format kontennya berupa video pendek vertikal atau TikTok video. Dilanjut dengan analisis strategi yang kita gunakan adalah TikTok menjadi ujung tombak dalam menciptakan tren viral. Konten terpopuler di platform ini umumnya mengandalkan potongan video dengan copywriting yang sangat relatable. Penggunaan soundtrack resmi film yang sedang naik daun seperti lagu Selalu Ada di Nadimu, serta mendekatkan berbasis emosi atau komedi singkat untuk mendorong penggunaan lain membuat konten buatan mereka sendiri atau user generated content, singkatannya UGC. Kemudian analisis konten terpopulernya. Konten video musik OST Selalu Ada di Nadimu dinyanyikan oleh Prince Peotirai dan Queen Salman. Performa utama menjadi konten yang sangat masif dengan lebih dari 115 juta tayangan views dan 540.000 lebih suka atau like. Analisis dan daya tarik. Yang pertama, faktor emosional atau heart-wrenching. Judul dan narasi lagu berfokus pada elemen emosional yang kuat atau bisa disebut bikin nangis. Liriknya menyampaikan pesan mendalam tentang kasih sayang orang tua, ketegaran menghadapi masa sulit, dan kebahagiaan anak. Visual dan storytelling. Video menyajikan potongan animasi yang memperlihatkan dinamika hubungan hangat, keluarga, serta persahabatan karakter utama. Kemudian kesimpulan strategi musik orisinal atau OST yang menyentuh hati terbukti menjadi driver utama untuk membangun awareness skala besar sebelum atau selama film tayang di bioskop. Kemudian format kontennya ada teks, gambar, atau video pendek, dan diskusi interaktif. Analisis strategi. Melalui threads, akun Jumbo berfokus pada komunikasi yang lebih santai, intim, dan personal dengan audiens. Konten populer di platform ini biasanya berupa kutipan bermakna dari film atau movie quotes. Interaksi langsung dalam membahas opini penonton atau membagikan momen di balik layar, biasa disebut behind the scene, dengan gaya tulisan yang casual. Analisis konten Kemudian, terpopuler terakhir itu ada dari platform X yang diupload pada tanggal 4 April tahun 2025 dengan format konten cuitan teks atau tweet dengan multimedia. Platform X digunakan untuk menggalang opini publik dengan menjaga momentum diskusi. Konten terpopuler di platform ini seringkali berupa pengumuman penting seperti tanggal rilis atau pencapaian jumlah penonton. Meme resmi yang menggunakan cuplikan karakter Jumbo serta retweet dari ulasan positif para kritikus film terkemuka untuk membangun kredibilitas film. Jadi kesimpulannya konten yang paling berhasil adalah konten emosional. Alasannya yang pertama adalah storytellingnya itu menyentuh, yang kedua mengangkat isu keluarga, yang ketiga mudah dibagikan, yang keempat memancing fear of missing out atau FOMO. Itu tuh artinya rasa takut tertinggal. Terus yang kelima ada menggunakan musik yang viral, dan terakhir itu menghasilkan engagement yang tinggi.
Nah, analisis konten kurang populer yang pertama itu ada dari Instagram Reels. Analisisnya itu karena kontennya yang kurang mendapat respons di Instagram biasanya berupa potongan promosi yang sifatnya itu satu arah. Misalnya poster statis yang dipaksakan menjadi format video pendek, atau pengumuman jadwal tayang bioskop di kota-kota tertentu. Jenis konten informasi teknis seperti ini sering kali dilewati oleh pengguna karena tidak menyajikan kelucuan karakter atau interaksi visual yang dinamis. Nah, konten kurang populer yang kedua itu ada dari platform TikTok. Algoritma TikTok sangat sensitif terhadap detik-detik awal video. Nah, konten jumbo yang kurang populer di platform ini memungkinkan memiliki hook. Hook itu daya tarik 3 detik pertama yang lemah, atau menggunakan format video yang terlalu kaku dan tidak mengikuti tren sound atau challenge yang sedang viral. Konten yang terlalu menjual secara terang-terangan atau hard selling biasanya menghasilkan keterlibatan atau engagement yang rendah di TikTok. Oke, selanjutnya ada analisis konten kurang populer berikutnya, yaitu konten video shorts berjudul nonton film Jumbo bikin speechless. Yang menampilkan testimoni dari Menteri Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Teguh Rifki Harsya dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Ibu Irene Umar, saat menghadiri acara intimate screening. Performa konten memiliki performa yang jauh lebih rendah dibandingkan video musik utamanya, dengan hanya mendapatkan 7.175 tayangan dan 77 suka. Analisis penyebab kurang populer ialah satu, pendekatan yang terlalu formal. Konten ini berfokus pada testimoni pejabat publik dan aspek apresiasi industri. Karya anak bangsa perjalanan 5 tahun. Bagi audiens YouTube Short yang mayoritas mencari hiburan instan, konten berbau formal atau seremonial seperti ini kurang memicu daya tarik emosional langsung. Kurangnya elemen hiburan atau entertainment value, yaitu berbeda dengan video musik OST yang langsung menyentuh emosi penonton lewat lagu. Video ini didominasi cuplikan wawancara dan suasana bioskop yang terasa seperti berita atau dokumenter korporat. Oke, ada lanjut ke analisis konten kurang populer berikutnya. Ada pada Threads. Format konten yaitu unggahan teks atau interaksi kasual. Analisis penyebabnya kurang populer konten ini ialah Threads sangat bergantung pada percakapan yang organik. Jika sebuah unggahan hanya berupa tautan promosi atau pertanyaan yang terlalu umum, audiens cenderung menjadi pasif. Kurangnya keterlibatan emosional atau topik diskusi yang menantang membuat unggahan di platform ini mudah tenggelam. Nah, lalu ada selanjutnya ada konten di X, yaitu berupa cuitan teks atau tweet informasi. Di platform X atau Twitter, konten berupa informasi administratif seperti daftar bioskop yang menaikkan film atau update berkala tentang jumlah penonton harian yang sifatnya kaku, umumnya kurang mendapat retweet atau like. Pengguna Twitter atau X lebih menyukai narasi berbasis humor atau meme, diskusi atau analisis mendalam dari kritikus, atau adanya interaksi adu pendapat atau percakapan dua arah. Kesimpulannya adalah konten yang kurang berhasil memiliki karakteristik yaitu ada pada hard selling, minim storytelling, tidak mengikuti tren, kurang interaktif, dan tidak memancing emosi pengguna. Insight: audiens media sosial lebih tertarik pada konten yang menghibur, emosional, dan mendorong interaksi dibandingkan konten yang hanya menyampaikan informasi. Kesimpulan keseluruhan ialah Visinema berhasil membangun identitas sebagai production house yang mengutamakan storytelling berkualitas. Lalu ada film Jumbo menjadi contoh penerapan strategi pemasaran digital yang terintegrasi melalui STP, AIDA, SWOT, Pencils, dan juga marketing mix. Yang ketiga, keberhasilan kampanye didukung oleh pemanfaatan media sosial, konten emosional, kolaborasi dengan komunitas, serta konsistensi komunikasi di berbagai platform. Lalu yang terakhir, analisis menunjukkan bahwa konten berbasis emosi, cerita, dan interaksi memiliki performa lebih tinggi dibandingkan konten yang bersifat informatif atau administratif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alif. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.